Shalom semuanya, selamat datang kembali. Pernah kepikiran nggak sih dari mana ya semua kisah-kisah besar di Alkitab itu berawal? Nah, ternyata jawabannya ada di satu kitab paling pertama, Kitab Kejadian. Dan ini bukan cuma soal cerita penciptaan loh. Kitab ini tuh ibaratnya benih dari seluruh rencana besar Tuhan. Jadi ya ini adalah fondasi dari semua yang kita percaya. Oke, jadi apa aja yang bakal kita bedah kali ini? Pertama, kita lihat dulu siapa penulisnya dan latar belakangnya. Terus, kita akan gali makna dari nama Ibraninya, Bereshit, ini keren banget. Setelah itu, kita akan lihat gimana kitab ini dibagi jadi dua bagian besar. Dan tentu saja, kita akan fokus ke intinya, janji penebusan. Kita juga akan lihat gimana Kristus sudah ada bayangannya di kitab Kejadian, dan terakhir, gimana kitab ini menjawab pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup kita. Siap? Yuk kita mulai. Baik, kita mulai dari yang pertama ya. Supaya kita benar-benar ngerti pesannya, kita harus tahu dulu nih konteksnya. Siapa sih yang nulis kitab ini dan buat siapa? Ini kuncinya loh untuk membuka seluruh isi kitab Kejadian. Jadi begini ceritanya. Menurut tradisi, Musa itu menulis kitab Kejadian pas bangsa Israel lagi keliling-keliling di padang gurun. Coba bayangin deh posisinya. Mereka ini baru aja bebas setelah 400 tahun jadi budak di Mesir. Di Mesir kan, dewanya banyak banget. Ada dewa matahari, dewa sungai, macam-macam lah. Nah, kitab Kejadian ini ditulis sebagai semua pernyataan yang radikal banget. Musa seolah-olah mau bilang ke bangsanya, "Hei, dengerin, dewa-dewa Mesir itu nggak menciptakan apa-apa. Tuhan kita, Yahweh, dia satu-satunya pencipta langit dan bumi. Cerita kita itu dimulai dari dia. Ini soal identitas." Nah, sekarang kita masuk ke detail yang sering kali kelewat nih, yaitu soal namanya. Dalam bahasa Ibrani, kata pertama dari sebuah kitab itu bukan cuma sekedar judul loh, tapi itu kunci buat membuka keseluruhan pesannya. Yuk kita lihat gimana nama ini ngebangun narasi yang luar biasa. Oke, jadi dalam tradisi Yahudi, sebuah kitab itu biasanya dinamai dari kata pertamanya. Nah, untuk kitab Kejadian, kata pertamanya adalah Bereshit, yang artinya pada mulanya. Ini bukan cuma ngasih tahu kapan kejadiannya, tapi ini adalah pernyataan teologis yang super kuat tentang siapa yang ada di balik semua ini. Dan disinilah kerennya. Ratusan, bahkan ribuan tahun kemudian, Rasul Yohanes membuka kitab Injilnya dengan kata-kata yang persis sama, pada mulanya. Ini bukan kebetulan teman-teman. Yohanes itu sengaja banget nyambungin ke Bereshit untuk ngasih satu pesan yang luar biasa. Bahwa Yesus, Sang Firman, itu bukan cuma ada waktu penciptaan. Dia adalah Allah itu sendiri yang menciptakan segala sesuatu dari awal. Oke, sekarang kita lihat susunannya ya. Kitab Kejadian itu ternyata bukan sekumpulan cerita acak loh. Strukturnya itu brilian banget, rapih. Intinya, ada satu narasi besar yang dibagi jadi dua bagian. Cerita tentang gimana